Rudiana, keluar lu. Udah terlalu banyak orang yang lu korbanin ya. Seharusnya kita itu dia iba sama lu. Sebagai orang yang udah kehilangan anak, orang yang sudah berada pada posisi yang mengenaskan, tapi ternyata kelihatan ini justru permasalahannya itu dari elu gitu loh. Nah, Bu Widya ini muncul begitu saja dengan video yang menunjukkan wajahnya dekat sekali, sosok wanita parubaya yang dia nggak menunjukkan atribut sama sekali. Maka kalau boleh orang-orang ini mungkin pikirkan, mungkin ya dia ini dianggap seseorang yang memiliki atau hubungan atau berteman dekat dengan orang yang menjadi sumber berita. Jadi kalau saya katakan Bu Widya ini bukanlah sumber beritanya, tapi orang yang ada di sebelahnya atau orang yang dekat dengannya, inilah si pembisik dan sumber beritanya. Kemudian orang bertanya, apa gunanya Bu Widya ini tadi? Maka saya katakan sebenarnya Bu Widya ini sebenarnya adalah sebuah cara agar informasi ini tersampaikan. Bisa saja orang ini tidak bisa menyampaikan karena dia ini tidak boleh menyampaikan hal itu tadi. Nah, kemudian ini kan yang muncul di benak para netizen, dan mereka percaya sekali jangan-jangan Bu. Nah, itulah guys tanggapan dari Denny Darko ya mengenai sosok Widya ini. Ya jangan-jangan ada orang yang mengetahui informasi ini sebenarnya, tapi mereka tidak berani menyampaikan langsung, makanya melalui si Ibu Widya ini ya guys ya. Ya nggak tahu juga guys. Rudiana, keluar lu. Udah terlalu banyak orang yang lu korbanin ya. Nah, ayo Pak Rudiana keluarlah memberikan klarifikasi kan, biar semuanya sebagai orang jelas. yang udah kehilangan anak, orang yang sudah berada pada posisi yang mengenaskan, tapi ternyata kelihatan ini justru permasalahannya itu dari elu gitu loh. Lu ngorbanin orang-orang yang nggak bersalah. Salah satu sih Sudirman ini. Kayaknya lu tahu gitu dia orang yang nggak bisa apa-apa. Orang yang berada pada tingkat kelemahannya yang bisa dibilang memprihatinkan gitu. Lu jadiin korban. Udah gitu sekarang udah merebak seperti ini permasalahannya. Lu pakai main tenis, main bulu tangkis ya. Udah kayak olahraga Pak, olahraga biar sehat, olahraga biar sehat ya kan. Institusi dia olahraga itu, Pak, makanya saya biar sehat. Yang saya bingung juga, ini petinggi-petinggi yang di Cirebon gitu, kepolisian yang ada di Cirebon, itu kok kayak malah jadi kayak petantang petenteng, sementara sudah jelas terlihat baik di media dan di semua di media sosial, itu udah kelihatan gitu loh permasalahannya itu seperti apa. Tapi kenapa kalian kayaknya cengenges? Seakan-akan kalian berada dalam satu kungkungan yang begitu tebal besinya yang nggak bisa ditembus oleh siapapun. Nah, ini bahaya negeri ini. Oh come on, Pak Listio Sigit yang terhormat, coba lihat anak buah Anda gitu loh. Mereka ini sudah mempermalukan institusi yang sangat kami junjung tinggi dan hormati gitu. Sementara mereka seakan-akan menjadi orang yang begitu kebal banget, nggak bisa diapa-apain gitu. Kang Deddy kembali lagi membuka satu fakta bahwa terjadi permainan-permainan yang memang tidak seharusnya ini terjadi. Ketertutupan ini mereka berlaku seakan-akan kehidupan negara kita masih kehidupan negara kita yang 20-40 tahun lalu. No way sekarang, nggak bisa, ya. Jadi tolong, Rudiana, keluar lu. Jangan dekem di situ, sembunyi di balik ketek-ketek orang yang lu anggap bisa ngenutupin atau bisa melindungimu. Cukup, gitu. Udah boleh. Semua orang penasaran loh dengan kasus ini. Jadi Polres Cirebon maupun Polda Jawa Barat, cobalah lebih transparan. Pegang dan ingat sumpah dan komitmen Anda pada saat menjadi aparatur negara, menjadi aparat, menjadi pembela kebenaran, pengayom masyarakat. Buktikan itu. Ini saatnya Anda membuktikan untuk memperbaiki nama baik Anda gitu. Ini saatnya.
Kalau bukan sekarang kapan lagi? Semakin terkuras, semakin terkikis kepercayaan masyarakat gitu terhadap institusi ini, dan itu sangat menakutkan, sangat memprihatinkan. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang membuat masyarakat itu kecewa. Ya, kami akan ikut membantu untuk memperbaiki nama baik. Nah, netizen siap Pasti bantu, kami membantu, karena institusi ini, institusi yang merupakan kebanggaan kami. Gitu. Jadi tolonglah, kita kerjasama, dan Rudiana keluar lu. Jangan sembunyi lu di situ. Nah, itu dia guys, pernyataan dari salah seorang netizen yang meminta agar Pak Rudiana ini segera keluar memberikan klarifikasi dan menyatakan informasi apa yang sebenarnya terjadi sama kasus ini ya guys ya. Karena masyarakat semuanya sudah penasaran dengan apa yang terjadi sama kasus ini. Ya, dan benar juga sih, karena ya seperti diketahui Rudiana ini kan yang melaporkan kejadian Vina dan Eki ini pertama kali ya guys. Jadi ya wajar lah kalau masyarakat bertanya-tanya sampai sekarang ya kenapa itu Rudiana nggak keluar gitu loh. Foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Tidak ada Eki, keterangan kita lihat ngobrol guys. personal empat mata, hanya ngobrol biasa Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Saya Masalah jawab, sama siapa maksudnya? masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab, almarhum Eki pernah curhat, katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi kecil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana? Kalau bisa, Kenal mukanya? kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Tapi apal muka. Apal muka? Apal muka saja. Karena kan Bertemu. almarhum Eki yang menunjukkan. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Pak? Oh, sebelum kejadian itu ada sebulan lah. Sebulan. Iya, sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Dan Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari dijemput di rumah. Nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak taunya suruh ikut terus buat BAP. ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya Surat pemeriksaan nggak ada? nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota Bagaimana? Bisa ceritakan pada saat itu? Itu malam hari. malam. Malam hari jam berapa? Masih ingat? Habis maghrib belum habis isya. Selalu diculiknya ya. Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja Pak. Dia bilang nggak tahu, karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ, dan saya bilang siapa Pak yang ada di situ? Dia nggak jawab. Dibilang berapa kali saya nggak tahu, tapi pemeriksa nggak percaya Pak. Berapa lama diperiksa? Masih ingat nggak? 3 jam. Tengah malam. Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. 3 jam. Dan sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ, nggak bareng sama almarhum juga. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Satu kali. sekali berarti ya. Iya, 1 kali. Pertama dan terakhir kalinya. Iya, Dengan banyak jawaban tidak tahu. iya, Tapi dalam BAP sempat baca nggak? sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dalam Dikatakan ada pelemparan batu, terus pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak,
tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda-tanda. Dengan terpaksa Pak, saya tanda tangan. Tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak dulu, Berulang kali menolak. berulang kali menolak. Terus penyidik bilang bahwa Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang, emang saya nggak di situ Pak, saya mau harus kayak gimana? Paksa guys. Nah itu dia guys, salah satu pernyataan dari seorang Liga Akbar yang pernah menjadi saksi kunci di dalam kasus Vina ini, dan pada akhirnya dia mencabut semua laporannya yang ada di BAP karena dia menganggap bahwa dia membuat laporan itu dengan sangat terpaksa ya guys ya. Jadi ya seperti itulah guys, kalian bisa lihat sendiri tadi videonya seperti apa Liga Akbar itu diperiksa di Polres Cirebon. Jadi ya kita tunggu aja guys seperti apa berita kelanjutannya guys ya tentang kasus Vina Cirebon ini. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.